A True Martial World, Bab 59, Judul, Kebaikan. Orang normal tidak bisa meninggalkan klan sukunya. Meninggalkan klan suku berarti tidak akan ada sumber makanan, jadi pergi ke Cloud Wilderness sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Kita bisa pergi ke pegunungan belakang. Bawalah semua makanan kita akan membangun rumah pohon di gunung belakang dan tinggal di sana selama sebulan. Yi Yun sudah merencanakannya. Dia tidak bisa dilihat, dan tidak mungkin dia bisa tinggal di klan suku Lian lagi. Solusi terbaik adalah bersembunyi di pegunungan belakang. Pegunungan belakang sangat luas, dan tidak memiliki tumbuhan apapun. Hanya sedikit yang pergi ke sana secara normal. Ke pegunungan belakang, apa yang akan terjadi jika makanan kita habis? Kemana kita bisa pergi? Kita tidak perlu khawatir. Kak Xiaoru, tenanglah, saat Yi Yun tersenyum. Dia telah mendapatkan banyak daging dari orang tua itu. Itu cukup untuk beberapa bulan. Dan dalam sebulan, pemilihan kerajaan akan terjadi, jadi Yun tidak khawatir sedikit pun. Pada saat itu, dia akan melunasi utangnya dengan jelas. Lian Chengyu, Zhao Tiezu, Lian Cuihua dan semua yang mengganggunya akan memenuhi hak mereka. Yi Yun membantu Jiang Xiaoru mengumpulkan barang-barang mereka. Padahal, hanya sekantong makanan dan tempat tidur di kamar dalam yang belum ternoda oleh kotoran sapi. Semua mangkuk dan piring telah dilapisi kotoran sapi, dan tidak dapat digunakan lagi. Oh, ada seseorang. Yi Yun menyembunyikan dirinya dan dengan sinar bulan, dia melihat beberapa orang dengan lembut mendorong pintu halaman, dan berjalan ke halaman yang dipenuhi kotoran. Itu adalah Bibi Wang, Paman Zhou dan putri mereka Zhou Xiaoke dari sebelah. Bibi Wang sering meminjamkan makanan Yi Yun. Yi Yun sebelumnya telah memberi mereka sebagian besar daging yang dia terima untuk Bibi Wang. Putri Bibi Wang, Zhou Xiaoke, kira-kira seusia dengan Yi Yun, dan mengikutinya kemana-mana ketika mereka masih muda. Dulu dia sering berlumuran lumpur karena eksploitasi, tapi sekarang dia jauh lebih pendiam dan memiliki temperamen seorang wanita muda. Gadis kecil Jiang, Bibi ada di sini untuk memberimu makanan. Kamu belum makan sepanjang hari kan? Halamannya dipenuhi kotoran sapi, dan Bibi Wang yang bermasalah. Dia tidak tahu penyakit apa yang diderita Yi Yun. Dia adalah anak yang sangat baik yang dipilih oleh Master Zhang beberapa hari yang lalu. Dan para penduduk desa berkata bahwa dia akhirnya berhasil dan keluarganya telah mendapatkan emas. Tetapi dalam beberapa hari yang singkat, semuanya hilang dengan satu kata. Surga pasti buta. Bibi Wang kecewa karena tidak ada cahaya yang masuk dari rumah. Apakah Kak Xiaoru dan saudara Yi Yun sudah pergi? Dari luar terdengar suara sedih dan gemetar Zhou Xiaoke. Yi Yun mengintip melalui jendela dan melihat seorang gadis muda seumuran dengannya berdiri di dekat pintu. Dia memiliki wajah bulat seperti apel, dan wajahnya berlinang air mata. Yi Yun menghela nafas, bahkan di klan suku Lian yang malang dan tanpa emosi ini, masih ada orang seperti Bibi ini, dan seorang gadis muda yang masih mengingatnya. Ketika dia dipilih oleh Zhang Yuxian, penduduk desa mulai menyukai dia, tapi itu bukan apa-apa. Ketika semua orang mengira dia meninggal karena wabah, mereka mengutuknya. Inilah kebenaran yang ada di benak mereka. Yi Yun mengedipkan mata ke Jiang Xiaoru. Jiang Xiaoru mengerti dan berkata, Bibi Wang, jangan masuk. Aku sudah tidur. Tidak ada tempat bagi kamu untuk melangkah masuk, dan Jiang Xiaoru tidak mengatakannya lagi. Bibi Wang menghela nafas karena dia tahu Jiang Xiaoru khawatir tentang wabah yang menginfeksinya. Dia hanya bisa membersihkan satu tempat dan meninggalkan barang di dekat pintu. Gadis kecil Jiang, aku telah membuat semangkuk mie kuah untukmu. Aku akan menempatkannya di sini. Kamu juga bisa menggunakan mangkuk. Aku akan pergi dulu. Di sebuah desa yang miskin, mudah untuk memiliki orang-orang jahat, tetapi sulit untuk memiliki orang-orang yang baik karena gagasan memberi 1 inci dan dia akan menang jauh. Yi Yun telah memberi Bibi Wang daging, dan Bibi Wang membawakan mie kuah. Pada periode ini, mie kuah merupakan barang langka. Bibi Wang tahu bahwa Jiang Xiaoru tidak punya kesempatan untuk makan sejak siang. Karena rumahnya dibombardir kotoran sapi, bagaimana dia bisa membuat makanan? Bibi Wang meletakkan mie kuah itu dan berkata, ayo pergi. Bibi Wang menarik Zhou Xiaoke yang robek dan bersama dengan Paman Zhou, menutup pintu halaman dan meninggalkan halaman.
Paman Zhou adalah pria yang membosankan, dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dia memiliki kekuatan, membiarkan keluarga mereka bertahan. Setelah Bibi Wang pergi, Yi Yun datang ke halaman dan membawakan semangkuk mie kuah panas. Mie kuah ini berbeda dari yang ada di bumi. Itu buatan tangan. Setiap mie pendek dan tebal memiliki jejak Bibi Wang. Di masa depan, aku akan membalasnya. Mereka yang melukaiku, aku akan mengingatnya. Mereka yang baik padaku, aku akan mengingatnya. Yi Yun mengatakan itu di dalam hatinya dan membawa Jiang Xiaoru pergi ke pegunungan. Jauh di malam hari, Yi Yun dan Jiang Xiaoru datang ke pegunungan belakang. Ini adalah tempat yang dipilih secara khusus oleh Yi Yun. Itu tersembunyi dengan baik dan dekat sumber air. Ada juga pohon besar, cocok untuk membangun rumah pohon. Saat itu sudah jauh di musim dingin, dan hawa dingin di pegunungan lebih buruk. Sedikit embun beku mengkristal di bebatuan. Setiap nafas menghembuskan kabut putih. Wajah Jiang Xiaoru memerah karena kedinginan. Dia mengecilkan tubuhnya dan terus menggosok tangannya saat lapisan tipis merinding muncul di kulitnya. Bahkan seorang pria yang kuat, belum lagi seorang gadis berusia 15 tahun, tidak akan bisa bertahan di pegunungan yang dalam selama satu malam musim dingin. Mereka pasti akan kedinginan pada hari kedua setelah tidur. Mereka hanya punya satu tempat tidur, yang tidak cukup di rumah. Sekarang di pegunungan yang dingin, bahkan lebih buruk. Yun ini terlalu dingin. Kita tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari, Jiang Xiaoru bingung. Mereka telah meninggalkan rumah mereka dengan tiba-tiba. Meski rumahnya berantakan, masih bisa menahan hawa dingin. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di pegunungan? Masa depan tampak gelap. Bagaimana mereka bisa bertahan? Yi Yun tertawa, Kak Xiaoru, jangan khawatir. Yi Yun pergi ke belakang sebuah batu besar dan mengambil setumpuk kayu bakar. Saat dia berpisah dari Pak Tuasu, langit masih cerah. Dia tidak bisa kembali ke desa, jadi dia dengan kasar telah menyiapkan pijakan sementara. Kayu bakar juga disiapkan saat itu. Yun kamu? Jiang Xiaoru terkejut. Pada saat ini, Yi Yun telah memicu penyulut api, membakar kayu. Dalam sekejap, nyala api mulai menyala saat udara panas mulai naik. Es di bebatuan sekitarnya mulai mencair dan Jiang Xiaoru merasakan kehangatan. Di masa-masa sulit seperti itu, sedikit kehangatan memberi harapan bagi Jiang Xiaoru. Kak, lihat apa ini? Yi Yun tertawa sambil mengeluarkan tas besar dari balik batu dan membukanya. Jiang Xiaoru memandang dengan penasaran dan ketika dia melihat isinya, dia tercengang. Di dalam tas itu ada makanan, ada daging, sayuran, dan bahkan buah-buahan liar. Daging menyumbang proporsi yang besar. Mereka semua dipotong tanpa bulu. Semuanya adalah daging segar dan bila disatukan akan memiliki berat lebih dari 200 pon. Yun dari mana kamu mendapatkan itu? Jiang Xiaoru memandang Yi Yun dengan tidak percaya. Daging kaya akan lemak dan merupakan makanan berkalori tinggi. Di lingkungan yang buruk, daging adalah penyelamat. Kak Xiaoru, jangan tanya. Aku akan berjanji kepadamu bahwa di masa depan, aku akan memastikan kehidupan yang nyaman untukmu. Hari-hari sulit kita sudah berakhir. Siapapun yang menindas kita, kita akan mengembalikannya ratusan kali. Suara Yi Yun membawa sedikit niat membunuh. Setelah berlatih selama 2 bulan, seperti kekuatannya, Yi Yun perlahan menjadi semakin kejam dan tegas. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada aturan hukum. Menggunakan nilai-nilai dari bumi untuk berinteraksi dengan orang lain sama dengan mendekati kematian. Sekarang, jika bukan karena bantuan kristal ungu, dia pasti sudah lama dipaksa ke dinding. Kak Xiaoru, agar terlihat sehat, hari ini aku akan membiarkan Kak Xiaoru makan makanan paling enak.